Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Nalegi dengan NIM 230213100010 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kelas 2351 KPI A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh dosen Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Dalam video ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal antara Dr. Richard Lee dan Timothy Ronald. Untuk link video podcastnya nanti akan saya kirim melalui kolom deskripsi. Selamat menyaksikan. Tanya Dr. Richard. Oke, Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Dr. Richard Lee dan Timothy Ronald, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun nonverbal dan memiliki sifat yang unik. Mengapa sih disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi, yaitu hubungan saling memberi dan mendapatkan kasih sayang. Dalam komunikasi yang terjadi antara Dr. Richard Lee dan Timothy, Dr. Richard Lee memberikan rasa kasih sayangnya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang disukai Timothy. sudah sampai melakukan penelitian apa sih tentang pendidikan sebelum membuat konten edukasi? Sebenarnya penelitiannya nggak ada penelitian yang gimana-gimana, itu cuma basically common sense gue. Menurut Yang kedua, inklusif adalah keinginan untuk menjadi orang lain atau ingin menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Secara tidak langsung, Dr. Richard Lee mau mengikuti Timothy, namun terhalang beberapa faktor yang menghalangi. Lihat ya, takutnya itu yang scam. kenapa tuh? Kenapa? Buktinya mantan teman gue satu tuh masuk penjara satu. Kenapa? Yang ketiga, kontrol. Kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini Timothy Ronald mempengaruhi Dr. Richard Lee dengan penjelasannya bahwa dia tidak sama apa yang dilakukan oleh temannya Dr. Richard Lee. Itu Gue binary. bisa langsung ngomong scam karena dia di penjara. Itu binary option. Itu gue udah pernah bahas. Waktu itu gue dihujat tuh sama followersnya dia. Oke? Dihujat gue waktu itu. Gue pernah bikin di TikTok, gue bilang ini nggak benar. Masa lu tebak-tebakan kalau lu bener dapat 80%, kalah 100%-nya itu udah ada key-nya, lu mending main judi bola, gue bilang. Oh, kalau ini enggak. Gue beda. Gue ngajarinnya orang tuh, gue nggak pernah percaya untuk gini ya dok ya. Di dunia, apalagi di dunia investment, gue percaya orang yang punya pemikiran long term. Kalau lu ngomong misalnya sama orang yang duitnya lebih banyak, mereka kan mikirnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Gue tuh nggak pernah ngajarin orang untuk, oh ini cepat cari duit. Ayo kita cepat kaya sehari 2 hari. Gue nggak pernah percaya. Tapi gimana cara lu invest? Bahkan di saham pun gue ngajarin hal yang sama. Kita beli saham sama dengan kita beli perusahaan. Gue nggak pernah ngajarin orang, oh lihatnya begini-begini, nggak pernah. Angka ribet-ribet segala macam. Beli saham adalah kita beli perusahaan. Kita lihat analisa. Perusahaan itu adalah sebuah mesin uang gitu. Berapa cash yang dia akan generate sampai bisnisnya mati. Nah itu yang kita evaluasi. Oke. Jadi gue selalu punya long term mindset, kita adalah seorang investor. Gue gak pernah lu bisa kaya ya dari kripto, gak bisa. Lu kerja ya, cari duit yang banyak, punya income yang gede dari bisnis lu, baru lu invest. Nah, dengan terjadinya ketiga hubungan tadi, maka komunikasi interpersonal pun dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami komunikasi dengan baik. Dr. Richard Lee dan Timothy Ronald sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Makanya itu gue kontroversial, karena gue ngajarin gini. Kalau lu ke financial advisor dok, mereka kan ngajarin gini. Oh kamu nabung aja ya mulai 1 juta per bulan ya. Gak akan kaya lu. Iya. Karena investasi itu perkalian. Lu punya uang 10 miliar dok. Lu taruh misalnya Bitcoin awal tahun tuh 70%. Dapatnya 7M. Sedangkan orang yang punya 10 juta dapatnya 7 juta. Iya. Skillnya sama tuh. Iya. Uangnya beda. Iya. Jadi nggak Cara ada orang income yang lu. kaya dari nabung ya. Dari nabung nggak ada yang bisa kaya. Nabung pangkal kaya itu salah. Digunakan pada waktu yang tepat
atau terampil memahami situasi yang tepat. Maksud dari pengertian ini, ketika kita mengalihkan pembicaraan kita harus ada pada waktu yang tepat sehingga kita dapat mencapai komunikasi interpersonal yang baik. Sesuai yang di dalam video ini, ketika Timothy Ronald membahas tentang upgrade skill, upgrade ilmu, dan upgrade lain-lainnya, di dalam video ini juga terdapat memindahkan kata pada waktu yang tepat. Ketika mengupgrade skill dan lain-lain yang dibahas, lalu Timothy membahas yaitu tentang investasi sehingga berhubungan yang dengan namanya upgrade skill. Salah. Lu harus gedein duitnya kalau punya, invest di skill lu kayak misal dokter S3 boleh, S2, bikin klinik, dapat cash flow baru investasi. Investasi. Iya. Itu yang bikin kaya. Tapi itu juga bisa bikin bangkrut kalau salah. Kalau salah bisa bikin bangkrut. Oke. Kalau sekarang yang paling enak nih investasi kemana? Kalau gue mungkin agak bias ya, karena jadi gue tuh dulu sebenarnya di saham. Jadi gue kenapa gue bisnis jawabannya? Karena gue dulu baca buku Warren Buffett dari umur 14 tahun. Oke. Gue baca gimana cara dia invest dari Coca-Cola sampai sekarang. Semuanya gue baca. Gue mungkin udah baca semua annual reportnya. Itu bikin gue waktu itu ke saham. Jadi gue pengen cari duit sebanyak-banyaknya, Dok. Makanya gue jualan sedotan, jadi agen properti. Duitnya semua gue lempar ke saham. Saham bisa kaya? Saham ya, kalau saham ada beberapa lah yang gue lihat bisa kaya. Cuman kalau pure dari saham, susah. Nggak semua orang bisa, tapi bisa jawabannya. Nah dari situ, 2020. Yang ketiga, menggunakan dua perspektif. Ini bermaksud yaitu dengan dua sudut pandang. Seperti contoh di dalam video ini, dua pandangan berbeda dari Timothy Ronald mengenai pendidikan yang ada di negara tertentu. 2021 ada COVID kan. Gue ngelihat Federal Reserve dari Amerika itu ngeprint uang 40% USD yang beredar. Di situ gue mulai mikir, kok saham naik ya? Ternyata, jadi ada namanya M2 money supply, Dok. Itu uang yang beredar ya. Uang yang dicetak. Itu kalau lu lihat sama indeks Amerika, sahamnya, itu sejajar. Yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Dr. Richard Lee dan Timothy sama-sama mengatur dampak komunikasinya dengan baik dampak positif maupun negatif, sehingga proses komunikasi dan dapat berjalan dengan baik. 7-10% per tahun growth-nya. Oke. Berarti uang yang dicetak ini masuknya ke saham semua. Berarti saham sebenarnya net nol. Karena real inflasinya adalah uang yang dicetak kan. Gue nggak percaya dengan angka inflasi yang ada sekarang. Karena kalau lu lihat aja pendidikan 15% di Indonesia. Itu inflasinya 7-10% gue lihatnya. Money supply-nya grow 7. Memiliki etika dalam berkomunikasi. Seperti yang ada di video ini, ketika Timothy Ronald bicara, maka Dr. Richard Lee pasti diam dan mendengarkan. Sebaliknya juga, ketika Dr. Richard Lee bicara, Timothy juga begitu. Itulah salah satunya etika dalam berkomunikasi agar tercapainya komunikasi interpersonal yang baik. F&B, gue cari fine arts, gue cari gold, gue cari silver, semua komunitas oil itu gue cari semuanya. Jawabannya nggak ada yang gue ketemu yang bisa ngalahin itu. Cuman satu, Bitcoin. Di situ gue mikir, oke. Tapi bukannya lagi turun nih? Tuh kan dari awal tahun ini udah naik 70%. Sampai 15.000, sekarang udah 30.000 lagi. Jadi trade. Ngomong-ngomong kalau misalnya kita taruh duit di bank itu masuk ke saham ya? Nah, bank itu kan sebenarnya gini, dokter pinjemin, kasih uang ke gue nih. Semua uang dokter. Dalam jendela jauh hari, komunikasi antara Dr. Richard Lee dan Timothy Ronald telah mencapai posisi aman. Dr. Richard Lee memandang Timothy Ronald secara positif dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun dapat terbentuk sehingga self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh bahwa Dr. Richard Lee terbuka terhadap Timothy Ronald adalah dalam video tersebut. Di sana Dr. Richard Lee menceritakan tentang dirinya. Yang mana? Yang TikTok. Belum, Dok, belum. Belum nonton gue. Gue cuma ada satu sih gue bilang. Bokap nyokap gue itu orang miskin. Iya. Kita minum dulu. Bokap nyokap gue itu orang miskin.
Bapak papaku tuh dulu tinggal di rumah susun. Kasta paling miskin lah di kota Palembang pada waktu itu. Jadi rumah susun itu kayak di bawah jembatan tapi yang rumah bertingkat ya. Tingkatnya 5 nggak ada lift. Itu apartemen yang nggak ada lift. Terus kita ada di belakang, terus paling atas juga kayak gitu. Jadi miskin banget, miskin banget. Gue kuliah itu aja rumah gue masih gubuk kayu. Masih gubuk kayu. Gue nggak punya rumah, gue nggak punya mobil, rumah kontrak. Setiap kali ngontrak pun juga kita harus pinjam kanan kiri tetangga, pinjam keluarga juga. Tapi satu-satunya keluarga gue yang bisa berubah jadi seperti sekarang adalah orang tua gue percaya akan pendidikan. Jadi semuanya gue dikasih yang terbaik. SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik. Bahkan kuliah gue mau UI, tapi UI papa gue yang takut nggak sanggup. Jadi gue di Unsri pada waktu itu. Artinya gue semua dikasih yang terbaik. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Kalau orang bilang gue sukses, menurut gue orang tua gue yang sukses. Bisa mendidik gue, bisa jadi seperti sekarang. Gue belum tentu sukses. Karena gue belum tahu bisa didik anak gue seperti sekarang atau enggak. Tapi yang bisa merubah kehidupan orang tua gue dari miskin, seumur hidup mungkin, bisa jadi seperti sekarang, itu adalah pendidikan. Dokter punya, kakak punya adik? Adik. Apakah sesukses dokter sekarang? Cukup sukses. Adikku sekarang yang pegang Athena Group. Dia yang pegang semua Athena Group. Ini aku sudah mundur dari manajemen. Dia yang pegangnya. Dia bosnya sekarang. Bos utamanya dia. Tapi ini dokter Richard yang bikin kan? Aku semuanya. Nah itu juga sama. Jadi kan orang banyak bilang, oh kalau lu kan berarti cici sama adek lu bisa sama dong. Kalau pendidikannya sama kayak lu. Enggak. Menurut saya sih itu bukan hubungan antara gimana. Karena menurut saya juga cici saya dikasih edukasi yang sama, adik saya juga dikasih edukasi yang sama. Tapi apakah nanti akan bikin perusahaan yang sama belum tentu kan jawabannya. Iya. Itu tergantung pada pribadinya dok. Betul. Itu sangat tergantung pada pribadinya. Betul. Bukan pada pendidikannya menurut saya. Enggak juga pendidikan lah. Betul, memang tergantung pada pribadinya. Memang ada keluarga gue juga bilang, ini anak lu aja yang spesial ke bokap gue. Gitu. Tapi menurutku yang bisa ngerubah ini adalah salah satu ya metode pendidikan. Andai kata dulu orang tua gue nggak fokus ke pendidikan, tapi nggak jadi kayak gue sekarang. Karena ini gue punya pandangan yang mungkin kontroversial lagi. Saya percaya pebisnis itu nggak bisa di... Dari komunikasi yang barusan didengar antara Dr. Charlie dan Timothy Ronald, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, yang mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Oke, itulah tadi hasil analisis saya tentang komunikasi interpersonal antara Dr. Charlie dan Timothy Ronald. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf dan kritiknya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.